Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Maulinda dan Musi akan membacakan sebuah esai dengan judul Pelanggaran Etika Akuntansi pada Perusahaan Kesehatan. Contoh kasus yang kami ambil adalah manipulasi laporan keuangan perusahaan pada PT Kimia Farma Tbk. Pendahuluan, dalam beberapa tahun belakangan ini, kita mendengar dan menyaksikan banyaknya skandal dan kasus-kasus kecurangan yang terjadi di perusahaan besar yang melibatkan akuntan. Kita juga dapat menyaksikan betapa besarnya dampak kerugian masyarakat yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan keahlian dalam membuat informasi akuntansi yang menyesatkan. Sampai saat ini, kita masih dihadapi oleh berita-berita yang mengabarkan makin maraknya skandal bisnis dalam berbagai bentuk manipulasi laporan keuangan yang melibatkan para akuntan dan eksekutif puncak perusahaan-perusahaan besar berskala global yang merugikan banyak pihak yang berkepentingan. Sebagai contoh kasus, Enron yang melibatkan akuntan publik Arthur Andersen. Kemudian, menurut Wilovo, kasus kecurangan yang dilakukan oleh manajemen puncak perusahaan Enron, WorldCom, Xerox, dan lainnya membuat pasar saham dan keuangan New York Stock Exchange dan berbagai bursa efek di awal tahun 2000-an rontok. Selain itu, Amerika juga kehilangan miliaran dolar investasinya, lapangan pekerjaan lenyap, dan ribuan orang kehilangan simpanan pensiunnya. Selain kasus di atas, di Indonesia sendiri, kita sekarang lagi dihebohkan oleh sejumlah kasus korupsi, kolusi, manipulasi, dan penyuapan baik yang terjadi di kalangan pemerintah, perbankan, maupun di legislatif, baik yang dilakukan oleh para pejabat dan petinggi maupun yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan. Salah satu kasus pelanggaran etika akuntansi yang ada di Indonesia terjadi pada perusahaan produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia, yaitu PT Kimia Farma Tbk. Badan Pengawas Pasar Modal atau BPPA melakukan pemeriksaan atau penyidikan baik atas manajemen lama Direksi PT Kimia Farma Tbk ataupun terhadap akuntan publik Hans Tuan Kota dan Mustafa atau HTM. Dan akuntan publik Hans Tuan Kota dan Mustafa harus bertanggung jawab karena akuntan publik ini juga yang mengaudit Kimia Farma tahun buku 31 Desember 2001 dan dengan yang interim 30 Juni tahun 2002. Pada saat audit 31 Desember 2001, akuntan belum menemukan kesalahan pencatatan atas laporan keuangan, tapi setelah audit interim 2002, akuntan publik Hans Tuan Kota Mustafa menemukan kesalahan pencatatan atas laporan keuangan. Sehingga BPPAM sebagai lembaga pengawas pasar modal bekerja sama dengan Direktorat Akuntansi dan Jasa Penilai Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi para akuntan publik untuk mencari bukti-bukti atas keterlibatan akuntan publik dalam kesalahan pencatatan laporan keuangan pada PT Kimia Farma Tbk untuk tahun buku 2001. Mantan direksi PT Kimia Farma Tbk telah terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus dugaan penggelembungan atau markup laba bersih di laporan keuangan perusahaan milik negara untuk tahun buku 2001. Kantor Menteri BUMN meminta agar kantor akuntan itu menyatakan kembali hasil sesungguhnya dari laporan keuangan Kimia Farma tahun buku 2001. Sementara itu, direksi lama yang terlibat akan diminta pertanggungjawabannya. Seperti diketahui, perusahaan farmasi tersebut di Indonesia itu telah mencatatkan laba bersih 2001 sebesar 132,3 miliar rupiah. Namun kemudian Badan Pengawas Pasar Modal (BPPAM) menilai pencatatan tersebut mengandung unsur rekayasa dan telah terjadi penggelembungan. Terbukti setelah dilakukan audit ulang, laba bersih 2001 seharusnya hanya sekitar 100 miliar. Sehingga diperlukan lagi audit ulang laporan keuangan per 31 Desember tahun 2001 dan laporan keuangan per 30 Juni 2002 yang nantinya akan dipublikasikan kepada publik. Badan Pengawas Pasar Modal (BPPAM) menilai kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk tahun buku 2001 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pasar modal
Kesalahan pencatatan itu terkait dengan adanya rekayasa keuangan dan menimbulkan pernyataan yang menyesatkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bukti-bukti antara lain adalah kesalahan pencatatan apakah dilakukan secara tidak sengaja atau memang sengaja diniatkan. Tapi bagaimanapun, pelanggarannya tetap ada karena laporan keuangan itu telah dipakai investor untuk bertransaksi. Seperti diketahui, perusahaan farmasi itu sempat melansir laba bersih sebagai 132 miliar rupiah dalam laporan keuangan tahun buku 2001. Namun, Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham mayoritas mengetahui adanya ketidakberesan laporan keuangan tersebut, sehingga meminta akuntan publik Kimia Farma yaitu Hans Tuan Kota dan Mustafa menyajikan kembali laporan keuangan Kimia Farma tahun 2001. HTM sendiri telah mengoreksi laba bersih Kimia Farma tahun buku 2001 menjadi 99 miliar rupiah. Koreksi ini dalam bentuk penyajian kembali laporan keuangan ini telah disepakati para pemegang saham Kimia Farma dalam rapat umum pemegang saham luar biasa. Dalam rapat tersebut, akhirnya pemegang saham Kimia Farma secara aklamasi menyetujui tidak memakai lagi jasa HTM sebagai akuntan publik. Sehubungan dengan temuan tersebut, maka sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Tahun Pasar Modal Jo, Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995, Jo, Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, maka PT Kimia Farma Persero Tbk dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu sebesar 500 juta rupiah. Kemudian kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu kasus yang menimpa KAP HTM ini adalah risiko inheran dari dijalankannya suatu tugas audit. Sedari awal KAP HTM seharusnya menyadari bahwa kemungkinan besar akan ada risiko manipulasi seperti yang dilakukan PT Kimia Farma. Mengingat KAP HTM adalah KAP yang telah berdiri cukup lama, risiko ini berdampak pada reputasi HTM di mata pemerintah maupun publik. Dan pada akhirnya HTM harus menghadapi konsekuensi risiko seperti hilangnya kepercayaan publik dan pemerintah akan kemampuan HTM, penurunan pendapatan jasa audit, hingga yang terburuk adalah kemungkinan ditutupnya kantor akuntan publik tersebut. Di luar risiko bisnis, risiko etika yang dihadapi KAP HTM ini cenderung pada kemungkinan dilakukannya kolaborasi dengan manajemen Kimia Farma dalam manipulasi laporan keuangan, walaupun secara fakta KAP HTM terbukti tidak terlibat dalam kasus manipulasi tersebut. Namun hal ini bisa saja terjadi. Sesuai dengan teori yang telah dipaparkan di atas, manajemen risiko yang dapat diterapkan oleh KAP HTM antara lain adalah dengan mengidentifikasi dan menilai risiko etika serta menerapkan strategi yang taktik dalam membina hubungan strategi dengan stakeholder. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf ketika ada ketidaksesuaian dalam pembacaan kami, mohon dimaklum. Terima kasih.